Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita berada pada kondisi yang sehat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya ingin menceritakan suatu kejadian penting dalam hidup saya, yaitu kepergian adik saya. Kepergian adik saya yang sangat menurut saya sangat mendadak. Saya mengambil hikmah dari kepergian adik saya ini untuk selama-lamanya. Hikmah apa yang bisa saya ambil? Mungkin saya bisa bagi kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bahwa ternyata memang urusan maut itu hak sepenuhnya Allah yang tahu. Manusia tidak pernah tahu di mana dia akan dipanggil Allah, tidak tahu kapan. Adik saya harus menempuh perjalanan 6 jam untuk pulang ke kampung, semata-mata hanya untuk sampai di tempat yang sudah ditetapkan Allah di mana dia harus meninggal. Maka maknanya adalah dimanapun kita berada, maka kita sudah harus siap untuk dipanggil oleh Allah. Itu adalah makna yang pertama menurut saya. Yang kedua, hikmah yang bisa saya ambil adalah kematian itu ternyata bukan hanya mengintai orang tua saja. Adik saya baru berusia 39 tahun. Menurut saya usia 39 tahun adalah usia di mana seseorang sangat matang dalam berkarya, dalam bekerja, dalam beraktivitas. Nah, ternyata di saat itulah sudah selesai tugasnya di dunia ini. Nah, maka kita semua harapannya tetap harus siap siaga bahwa kita akan meninggal kapan saja jika sudah sampai waktunya. Hikmah yang ketiga adalah ternyata maut itu bukan hanya akan menghampiri atau bukan hanya akan sampai pada orang yang sakit. Ketika keluarga kita sakit, mungkin kita sudah bilang, oh iya mungkin saja ada kemungkinan dia akan meninggal. Adik saya adalah seorang yang sehat menurut saya. Setahu saya dia tidak mengeluh bahwa dia sakit. Dia dalam kondisi sehat melakukan perjalanan tanpa ada keluhan. Nah, maka sudah sepantasnya lah kita setiap hari harus siap. Apakah dalam kondisi apapun, apakah kita sakit ataukah kita sehat, itu semua bisa saja terjadi. Ya, jika Allah berkehendak, maka itu akan segera terjadi. Ketika sudah sampai ajal kita, maka pasti akan terjadi. Sehat, sakit, atau dalam kondisi apapun. Dan yang keempat, makna yang bisa saya ambil dari kepergian adik saya ini adalah jangan pernah menunda waktu sholat ketika sudah masuk waktunya. Kenapa? Ya, adik saya ketika akan menghembuskan nafasnya yang terakhir, itu dia selesai berwudu, berniat untuk sholat. Nah, ternyata dia hanya bisa sampai di berwudu saja, kemudian meninggal tanpa bisa sholat zuhur waktu itu. Nah, hikmah apa yang bisa diambil? Bahwa marilah kita sama-sama menggunakan waktu kita dengan baik. Ketika datang waktu sholat, sholatlah, karena kita tidak pernah tahu. Jangan sampai ketika sudah sampai waktu kita tidak bisa sholat lagi. Orang-orang yang sudah meninggal itu hanya satu keinginannya, yaitu ingin bersujud kepada Allah. Maka kita yang ada di dunia ini, yang masih diberikan kesempatan, maka marilah kita bersujud kepada Allah dengan
penuh kerendahan jiwa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang bisa saya bagi, bahwa memang benar apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, bahwa kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka adik saya sudah duluan, kita semua akan menunggu kapan waktu kita akan dipanggil. Pertanyaannya, pada kondisi seperti apa kita akan dipanggil? Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagi dalam podcast saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.